A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Lancar puasanya? Lancar. Bukber lancar, bukber. Bukan lancar lagi ya. Ya, memang kita memasuki bulan pesta kuliner sih ya. Jadi kita memang banyak pesta lah di Ramadan ini ya. Banyak makan gitu. Baik, sebelum kita mulai, kita santai dulu, relax, hening, kita beral-fatihah. Kita bisa bersyukur nafas, bisa bersyukur makan, bisa bersyukur apapun karena kita dilahirkan dan kita dilahirkan sababiah orang tua kita. Oleh karena itu, mari kita mendoakan kedua orang ibu bapak kita. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita doakan yang sedang sakit dalam keadaan musibah. Wabil khusus mari kita bermunajat pagi hari ini senantiasa kita mendapatkan, dilancarkan untuk mendapatkan hikmah, kesadaran dan petunjuk. Hening sejenak, pikirannya tidak terlalu sibuk, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih dan biar semangat kita tepuk tangan dulu ya. Nah, puasa tapi kan kita perlu energik gitu ya, ibu-ibu. Oke. Saya seperti biasa mau mendisklaimer kalau saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan mau tausiah gitu ya, bukan mau mengajari, bukan lebih benar, lebih tahu, tetapi kita bertukar pikiran, kita berdialog, kita berdialektika yang senantiasa apa yang kita pelajari bisa untuk menjadi bahan perenungan dan kontemplasi, dan yang terpenting adalah untuk meningkatkan value diri kita, gitu kira-kira. Oke. Sebelum mulai dari yang kemarin-kemarin ada pertanyaan? Oh belum, kalau gitu saya bukan pertanyaan, masih ingat nggak? Iya, pertanyaan diam, bukan bertanya sih, yang mana ya? Nah gitu, itu kan beda ya ceritanya ya. Kenapa nggak nanya? Karena nggak ingat ya, tapi ya udah aja sih ya. Di mana-mana juga rata-rata gitu. Kan ada rekaman ya kemarin. Baik, hari ini rencana pembahasan kita tuh kita mau bicara tentang the truth about life. Ada hidup, ada drama hidup. Ya, ada hidup dan ada drama hidup. Mungkin kalau mau ngomongin pakai istilah teologisnya itu, pembahasan kita hari ini itu adalah Idul Fitri. Saya mau nanya, Bu. Kalau tadi dari rumah saya terus saya ke sini, ini lagi menuju nggak? Saya dari rumah menuju sini, betul nggak? Karena saya melalui perjalanan yang akan menuju tempatnya di sini. Kalau Ramadan perjalanan bukan? Iya dong, hidup Ramadan itu kan journey nggak? Journey. Puasa itu perjalanan bukan? Perjalanan. Ramadan dan puasa ini perjalanan yang menuju nggak? Kemana? Hah? Hah? Nah, ini mulai nih, gini. Nah, udah puasa ditanya lagi ya. Oh, jangan susah. Ibu-ibu maaf ya. Idul Fitri itu artinya apa sih?
Idul Fitri. Idul itu artinya returning. Kembali. Kembali kemana? Ke fitrah. Fitrah itu kalau pakai bahasa gampangnya sekarang adalah nature. Alam. Alamiah. Kembali kepada alamiah. Back to your nature, kembali kepada fitrah. Jadi Ramadan itu menuju atau kembali? Oh tadi menuju, sekarang kembali. Gimana nih, beda-beda. Lucu ya? Kita disuruh berjalan, tapi perjalanannya disuruh kembali, coba. Iya. Nah ini banyak yang nggak ngerti sih Bu. Jadi urusannya cuma sahur, bukber gitu. Makanya Ramadan diulang-ulang ya gitu-gitu aja sih gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi, Idul Fitrinya tuh nggak paham fitrahnya di mana, kembalinya kemana, kembali kemananya aja nggak tahu gitu. Karena rata-rata mayoritas kan ngerjain gini-gini tuh cuman karena udah pokoknya tradisinya gitu dari dulunya, kalau nggak dosa. Ujungnya takut masuk neraka. Jadi ngerjainnya karena takut. Makanya banyak komplain gitu. Jam 11 lihat jam, berapa jam lagi? Berapa jam gitu. Urusannya tuh nunggu waktu buka aja. Padahal Nabi Muhammad sampai bilang, banyak umatku yang berpuasa cuma dapat haus dan lapar. Berarti puasa urusan haus dan lapar aja nggak? Enggak. Tidak makan dan tidak minum hanya bagian kecil. Jadi jangan bangga, aku tamat puasa kenapa? Gak makan, gak minum. Bukan. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah kembali ke fitrah. Nah, saya mau membahas kembali ke fitrah ini tapi dalam perspektif yang lebih luas nih. Supaya apa? Supaya kita menyadari. Sekarang saya tanya Bu, kalau kita disuruh kembali ke fitrah, berarti kita lagi ada di mana sekarang? Ini kok diam gini sih? Kan fitrah itu asli. Lawan asli apa? Lagi banyak pakai topeng gitu sekarang gitu. Ya kan? Ketemu orang tuh mulut bisa senyum lu, halo pagi, dalam hati mati aja lu, bisa Bu. Bener gak? Sehingga sesaat kita menjauh ke fitrah, menjauh dari fitrah, kita lagi menjauh dari asli, kita lagi masuk ke dunia yang namanya palsu. Palsu dalam bahasa psikologi namanya persona. Topeng. Masking. Makanya disebut person, betul nggak? Iya, person itu kan topeng artinya. Ketemu gini, topengnya gini, ketemu gini, topengnya gini, ketemu gini, topengnya gini. Saking lupa pakai topeng, nggak dicopot-copot gitu. Tapi persona itu penting, iya. Tapi kalau tidak disadari, nanti kita melekat kepada topeng itu gitu. Seseorang yang melekat kepada topeng seharusnya, sebagaimana seharusnya, berat hidupnya pasti. Ketika dia pengen tampil A terus, pengen tampil perfect terus, ketika ada sesuatu yang gak sesuai keinginannya, pasti stres. Gitu. Makanya topeng-topeng itu bisa keinginan, mau-mau, ekspektasi, dan seterusnya gitu. Nah, nanti kita akan menyadari banyak topeng-topeng yang gak sadar kita pakai terus gitu kira-kira. Yang akhirnya kita jadi pretending, faking gitu. Nggak alamiah. Dan karena kita nggak sadar, topengnya banyak banget, topeng ketutupnya banyak banget, itulah kenapa namanya jadi Ramadan. Bu, Ramadan artinya apa ya? Nah, mulai nih. Bukan, Ramadan itu artinya membakar. Karena Ramadan itu artinya sangat panas. Means bulan Ramadan adalah membakar semua kepalsuanmu, yang tersisa cuma aslimu, udah gitu aja. Sekarang saya tanya, kepalsuan-kepalsuan ini akan menjadi perilaku nggak? Perilaku itu nanti kita sebut sebagai habits. Betul? Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau udah pakai habits, mikir lagi nggak? Enggak. Jadi orang yang banyak yang pakai pikiran banyak nggak? Enggak Bu, semuanya pakainya habits. Karena nanti kalau kita bicara dalam konteks alam sadar, yang alam sadarnya on, sadar itu cuma 1%.
Lebaynya aja ya, 99% itu bawah sadar. 99% itu habits. Contoh aja ya, kita jujur-jujuran boleh ya? Ibu-ibu lebih sering ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ngomong dulu baru nyesal belakangan, bener nggak? Aduh, tahu gitu, udah ngomong. Betul nggak? Berarti kita dikuasai oleh yang 99% yang namanya habits. Betul? Berarti kalau orang pakai habits terus, dia potensi mikirnya besar nggak? Kecil. Mikir itu nggak mudah, maka lebih mudah menilai. Jadi kalau orang jarang mikir, pasti judgment. Jadi maaf ya Bu ya, indikator parameter orang yang sering menilai pasti nggak bahagia. Pasti. Karena kenapa? Begitu penilaian, usil sama privasi orang gitu misalnya. Oh udahlah. Tetangga beli kompor pusing. Temannya mobilnya baru pusing. Ya, tetangganya nggak sholat pusing. Nggak Jumatan rese. Hal-hal privat itu diresein terus gitu. Terus bahagianya mau kapan gitu? Ngeribetin sesuatu yang bukan urusan kita gitu. Betul nggak? Ih kok diem gini sih? Oh, nah, ibu-ibu kayak puasa deh. Oh lagi mikir. Oh lagi pakai yang 1%. Ya. Tapi kayak nggak ngerti-ngerti gitu ya, mikir terus gitu. Kayaknya. Bu, ibu-ibu lebih banyak berpikir atau lebih banyak pikiran? Yang mana? Ya udah. Nah banyak pikiran tuh di sini nih. Di sini. Nah pikiran tuh motornya di sini. Sip ya. Artinya straight to the point. Kalau kita sekarang sudah menjadi habits tertentu. Aduh ibu-ibu maaf ya, ini true sih. Orang yang lebih usianya 40 tahun merubah habits itu susah banget Bu. Sorry to say. After 4, tapi kan di sini masih 30-an ya. Sisanya. Iya, karena abis 40 itu sudah, kalau pakai bahasanya Joe Dispenza di bahasanya neuroscience itu namanya fired and wired yang udah sangat, aduh gimana ya, kopah. Udah kalau, kopahnya apa ya? Keras kepala. Makanya di surat 66 ayat 6, bahan baku neraka itu manusia dan batu, Bu. Yang udah membatu gitu. Jadi kalau orang membatu, esensi nerakanya tinggi banget, susah banget. Kenapa? Mikirnya susah berubah, paradigmanya susah berubah, sudut pandangnya susah berubah, pokoknya. Udah. Wes, gitu. Nggak bisa pokoknya. Tapi kan gini Bu, nggak pokok. Nah udah aja, selesai. Makanya kalau orang hidupnya banyak harus, nggak akan bahagia aja. Dan kita menganggap keharusan-keharusan itu paling benar lagi. Selesai. Makanya Bu, ibu-ibu pengen bahagia nggak? Pengen bahagia? Salah satu syarat mutlak bahagia nomor 1 Bu. Jangan merasa penting, itu nomor 1. Udah nggak usah ngerasa penting lah, biasa aja. Iya, kita nggak ada, bumi baik-baik aja Bu. Yang sok-sok merasa penting tuh, aduh nanti kalau aku mati anakku gimana? Ih anaknya, ibunya mati, bisa lebih bahagia? Bisa, nggak tahu. Bener nggak ini? Iya, atau sok-sok penting aja gitu, genit gitu. Aduh kalau aku mati gimana ya? Lah mati enggak, ya nggak ada urusan gitu. Bener nggak ini? Sesaat kita merasa penting, kebahagiaan nggak akan terjadi, udah aja. Bu maaf ya, penyakit orang yang merasa penting, 1, susah berterima kasih, 2, susah minta maaf, udah gitu aja. Udah aja. Kenapa? Omonganku tuh penting banget harus didengar. Gak didengar, sensi, bete. Iya aku gak didengar. Lah emang penting ya? Gitu. Sip ya? Berarti pertanyaannya, kenapa penting, kenapa perlu lah ya, kita pakai bahasa perlu lah sekarang. Kenapa perlu? Dan Nabi Muhammad selalu mengedepankan sahabat, Bu. Humble gak beliau? Humble, gak pakai guru loh ya. Guru loh. Gitu. Maksudnya apa? Kalau saya guru, kamu murid, dengerin saya ngomong. Tapi saking Nabi Muhammad tidak merasa dirinya penting, sahabatan aja yuk. Saya belajar dari kamu, kamu belajar dari saya. Top gak Bu? Iya. Nah urusan sikap-sikap gininya tuh gak diikutin, yang diikutin bajunya, cara makannya.
Bener nggak ini? Mengikuti sunnah Rasul gimana? Pakai baju. Buka puasa, sunnah Rasul apa? Makan kurma. Ya iya di sana nggak ada cendol. Suka aneh-aneh gitu orang tuh gimana sih? Dianggap buka puasa pakai kurma mengikuti sunnah Rasul gitu. Ya emang di sana nggak ada seblak gitu misal. Ya benar nggak? Ya, jadi kalau sekarang kita nggak ngerti apa yang kita akan ikuti, yang jangan-jangan yang diikuti justru malah kemasan-kemasannya, tapi justru esensinya nggak diikutin gitu. Berantem akhirnya. Rokaat taraweh 11, 23 ribut. Yang benar 23, enggak 11, ribut. Gitu. Kunut nggak kunut berantem. Urusan atahiyat bu lurus sama gerak-gerak ribut coba. Ya aneh nggak sih gitu? Tapi nggak aneh sih, tapi ya udah aja ya. Aneh bagi orang yang mau tapi tadi yang berpikir banyak atau dikit? Ya udah. Buat yang tidak berpikir kita maklumi. Makanya Bu, nomor 2 syarat mutlak bahagia, turunkan ego, maklumi orang lain. Bu, stok maklum kita jangan habis aja. Udah, gini ya udah maklum. Udah, beres. Ibu tahu ya IQ rata-rata orang Indonesia 78,4 tahu? Iya, IQ gorila tahu 70. Kan cuma beda 8 ya. Jadi kalau rese, maklum aja sih gitu. Iya. Ya, sedih loh Bu. Padahal Indonesia negara yang orang Islamnya paling banyak. Religius banget gitu. Dan terbukti nanti bahwa religius itu belum tentu punya moral bagus. Puasa tamat tapi korupsi gitu. Lah kita udah berapa tahun Ramadan Indonesia, bener gak? Ini korupsi gitu-gitu aja. Makin gede. Ibu yang ngomong ya bukan saya. Sip. Bu ini kita pemanasan dulu belum mulai loh ya. Kita update dulu supaya ngerti, oh saya kembali ke fitrah itu, balik ke nature-nya saya. Ibu merasa nggak di sini yang kira-kira dirinya tukang marah, ada yang merasa nggak? Nah, kadang. Sekarang saya tanya, marah fitrahnya ibu bukan? Nah mulai. Atau gini deh, marah mah udah lah, gini. Ibu merasa nggak yang dirinya agak-agak pelit, ngerasa nggak? Pelit fitrah kita bukan? Bukan. Saya mau straight to the point ya Bu ya. Fitrah kita itu percikannya ruh Tuhan sifatnya cuma satu, kasih sayang. Basic desain kita tuh cuma welas asih Bu. Jadi marah itu diajarin loh. Kalau kita nggak diajarin marah, nggak akan marah. Kalau kita tidak diajarkan benci, nggak akan benci. Jadi marah, benci, dengki, iri, julid, kepo. Ini semua adalah bagian dari kepalsuan diri kita. Sok ibu perhatiin. Kalau ada bayi baru lahir brojol bareng, satu hitam, satu putih di ruangan bayi, nggak ada. Hitam jelek lu, nggak ada, Bu, dia belum tahu. Betul nggak? Ibu pernah ngeliat ada bayi emosian nggak? Nggak ada. Nangisnya bayi bukan emosi tapi lapar. Tapi nanti kalau udah 5 tahun nangis, emosinya udah ada. Betul nggak? Jadi kalau sekarang kita benci sama orang, mengkafirkan orang, menerakakan orang, lagi jadi palsu banget gitu. Karena basic design kita adalah welas asih. Kasih sayang, compassion. Nih kemarin saya ada acara sama Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama. Dia bilang, keren Bu. Kementerian Agama Indonesia sekarang lagi bikin kurikulum untuk di Indonesia. Satu namanya kurikulum cinta Bu. Guru agama gak boleh ngejelekin agama lain sekarang. Gak boleh mengkafirkan, gak boleh menerakakan. Prof. Komarudin Hidayat, Nasaruddin Umar, kemarin bilang, masa sih sekarang ngelihat agama lain kayak najis gitu. Lah terjadi loh. Anak TK sekarang beda agama, wih kafir. TK loh. Udah terdoktrin dari usia 07 di sini. Jadi habitsnya nanti. Iya. Lucu ya Bu. Kita tuh pengennya bersatu, tapi yang tiap hari dilakukan ribut mulu gitu kan aneh. Nah, Profesor Nasaruddin Umar bilang kemarin, semua ayat Quran
Kalau disarikan, itu cuma Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau disarikan cuman basmalah. Basmalah itu sarinya Rahman Rahim. Rahman Rahim, dua-duanya satu akar kata dari rahima. Artinya cinta. Maka kalau di bulan Ramadan ada nuzulul Quran, turunnya Quran, berarti cintamu hidup kembali yang kemarin kamu hidup dengan kepalsuan gitu loh Bu. Benci, susah maafin, merendahin gitu. Maka dibakar semua kebencian-kebencian kita, dibakar semua kepalsuan-kepalsuan kita. Nuzulul Quran, turunnya cinta, kamu kembali kepada nature. Nature-nya adalah kasih sayang. Berarti kan ini bukan hanya urusan gak makan gak minum, betul gak Bu? Pak? Ada Bapak lagi Bu, betul gak? Nah itu namanya habits yang barusan ya. Habits, audiens saya tuh suka ada bapak-bapak sih, meskipun satu gak apa-apa gitu. Bapak gitu. Sampai sini oke? Sampai sini dapat? Oke. Nah, kita ngomongin Idul Fitri setidaknya 4 pertemuan sih Bu. Karena ini panjang banget. Cuman karena kita pertemuannya agak singkat, saya mau compact supaya nanti kita mulai menyadari, oh 1 Syawal bukan pesta opor, bukan. Iya. Karena waktu 1 Syawal pesta opor jadi opor dosis nanti, stres. Iya, tiba-tiba darah naik lah, tiba-tiba jadi ikut pusing lagi gitu. Maka berarti pertanyaannya, sekarang jangan-jangan kita sudah nyaman dengan yang palsu. Contoh, aku tuh emang orangnya pemarah, nah udah selesai. Kalau udah mendeklar orangnya pemarah, mau digimanapun gak akan melepaskan amarahnya gitu. Aku tuh emang gini dari dulu, nah udah gini dari dulu lagi. Yang artinya, jangan-jangan sudah terjebak dengan identitas palsu dan menyangka bahwa identitas palsu itu aku lagi. Berarti kita semua terjebak oleh habits nggak? Iya. Sehingga kalau kita tidak merubah habits, Bu. Ibu mau ngaji nih tiap hari, hatam tiap hari. Kebiasaan nggak berubah, kualitas hidup nggak akan pernah berubah. Apalagi cuman hatam. Hatam kan bunyi ya. Waktu hatam bunyi tahu isinya nggak? Enggak. Terbukti begitu saya nanya sama orang yang hataman, tadi yang dibaca maknanya apa? Jawabannya sama. Wallahu a'lam bishawab. Udah. Nggak tahu isinya. Tapi yang lucu setelah hataman ngerasa, iya aku soleha. Ini dari mana soleha? Orang baru bunyi. Bener nggak ini? Sekarang saya tanya Bu, output dari semua apapun perilaku bukan ujungnya? Iya. Tapi bagus-bagus aja sih. Seenggaknya waktu orang hataman kan gak ngomongin orang lain. Kan ngomongin alif lam mim, tahu nggak? Nggak ada. Setidaknya dia stop dari melakukan hal-hal buruk, nggak ngomongin orang lain, dia pause dulu. Bagus-bagus aja sih. Tetapi sesaat tidak ada pengertian, tidak merubah yang namanya habits. Sampai sini oke? Oke? Bu di surat Ar-Rahman, ayat yang sama diulang-ulang nggak? Kenapa? Nggak diulang aja lupa, apalagi diulang, bener nggak? Betul nggak? Berarti pertanyaan saya, habits ini hasil dari program pengulangan nggak? Berarti ibu-ibu dan saya kalau merubah habit harus mengulang-ulang nggak kira-kira? Itulah kenapa banyak banget ayat Quran yang repetisi. We are what we repeat. Karena segala bentuk dalam hidup semuanya intinya adalah keterampilan. Ibu-ibu yang sering marah, terampil banget ngambek gitu. Jadi kalau di CV keterampilanmu apa? Marah-marah. Itu bagus Bu. Berarti kalau marah-marah keterampilan, bahagia keterampilan bukan? Iya dong. Ada orang yang ngomong aku tuh gak pernah bahagia, gak pernah latihan. Gimana mau terampil bahagia kalau tiap hari yang dilakukan hanya marah-marah gitu kira-kira. Sekarang saya tanya Bu, marah kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, udah gak mikir lagi, bener gak? Begitu beda dikit, gitu. Kita di hijack oleh habits. Berarti kalau di hijack oleh habit, kesadaran kita ketutup gak?
Orang yang terhijack oleh habitsnya dalam bahasa Quran disebut zolim. Gitu loh Bu. Apa? Zolim itu artinya gelap. Kalau orang gelap, emosinya di depan, mikir nggak dia? Berarti nggak mikir panjang. Pukul dulu aja. Nggak mikirin impactnya. Makanya orang yang terjebak dengan emosinya akan banyak mengalami kerugian. Justru latihan-latihan puasa seperti ini menjarak supaya emosinya nggak di depan, tapi menggunakan critical thinking dan nurani gitu loh Bu. Kenapa? 99,9% otak kita melakukan kegiatan berdasarkan emosi. Berarti kalau kita dikuasai oleh emosi akan terus ada di wilayah palsu terus nggak kira-kira? Iya. Siapa yang bisa memerdekakan kita dari emosi? Diri sendiri. Makanya mau memerdekakan diri dari ilusi perlu niat nggak? Iya. Makanya dalam puasa ada niat. Ibu-ibu ini waktu niat, baca niat atau berniat? Yang mana? Gini. Ibu-ibu lebih sering mana? Baca doa atau berdoa? Yang mana? Oh yang benar ah. Bisa bedain nggak baca doa dan berdoa? Kalau baca Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi kalau berdoa melibatkan jiwa. Berarti kalau orang berniat sadar nggak? Sadar nggak? Coba kita cek dulu dikit. Di Al-Baqarah 183 ada kata-kata. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Betul? Oke. Di Al-Baqarah 183 itu siyam loh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tapi ibu-ibu waktu niat puasa gimana niatnya? Mau puasa kan ada niat. Ibu tadi malam niat nggak puasa? Nawa itu saum. Kenapa nggak nawa itu siam? Kenapa? Padahal di Qur'annya sih siam. Tapi waktu kita niat apa? Nawa itu, kenapa begitu? Nah, gitu. Jadi jangan-jangan kita nggak terlalu hati-hati apa yang kita omongin. Pokoknya, niat puasa gini ya, nawaitu saumagodin an adai fardisahri Ramadana hadis sanati dan seterusnya. Sip, baca. Jadi jangan-jangan kita lebih banyak membacakan niat, tapi nggak ngerti apa yang diniatkan. Betul nggak Bu? Yes. Itu satu. Sehingga dalam concern yang namanya diniat, namanya saum, ibu-ibu, kalau puasa itu wilayah jasmani atau wilayah jiwa? Yang mana Bu? Dua-duanya kan gak makan. Kalau gak makan gak minum tubuh gak? Tapi menahan atau kontrol emosi tubuh bukan? Gini. Saya makan dan saya makan sama siapa? Beda gak? Beda. Kalau orang lagi makan sama orang yang dia sayangi, happy gak? Happy. Berarti pertanyaan saya, yang jauh lebih penting makan apa atau makan sama siapa? Ya terserah sih. Ya, dah. Ya. Makan apa jasad, makan sama siapa jiwa gitu maksudnya. Kan ketenangannya beda. Enak makan. Aduh jadi ngomongin makan, gak apa-apa ya ibu-ibu ya. Nah, jangan dibayangin berlebihan, jangan. Ini cuma nyontohin aja. Waktu makan steak enak, tapi makan steak sama kekasih nih, nah gitu. Tapi kayak udah lama gak ngerasain gitu ya kayaknya. Ya, maksud saya ada wilayah jasad, ada wilayah jiwa. Sampai sini oke? Nah, pertanyaan. Kalau kita berbicara dalam konteks yang namanya siam, puasa aja dulu ya. Itu urusan jasad, urusan jiwa.
Atau jangan dulu ke puasa lah. Ibu-ibu tiap hari sholat kita ya. Sholat itu perkara jasad, perkara jiwa. Dua-duanya kan ada gerakannya. Lah, ibu sholat diem aja atau Allah? Ada gerakannya nggak? Berarti jiwa gerak, jasad gerak nggak? Berarti jasad ada activity nggak? Berarti sholat itu activity jasad atau jiwa? Wah, tadi nggak gitu jawabannya jiwa Berarti kalau sholat cuman jasadnya aja, jiwanya enggak, komplit nggak? Makanya kenapa sholat dilakukan, jiwanya nggak connect, habitsnya nggak berubah. Betul nggak? Sekarang saya tanya, niat itu ada pada jasad atau ada pada jiwa? Jiwa, jelas. Makanya niat itu penting. Nawaitu saum, niat. Makanya kan leluhur kita yang kemarin kita bahas, dari dulu udah tahu kok, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena kalau jiwanya nggak bangun, badan jadi casing yang dalam tanda petik nggak sinkron gitu. Oke Bu? Berarti puasa ada puasa jasad, ada puasa jiwa. Puasa jasad namanya siam, puasa jiwa namanya saum. Ibu tadi ada, gitu nggak? Begitu ibu, itu namanya Lailatul Qadar. Iya, dapat pencerahan. Iya. Berarti barusan ibu Lailatul Qadar nggak? Sip. Berarti kapan aja bisa nggak? Sip. Bukan nunggu, bukan. Tapi yang ngerti ini cuma 1%. Ketika ibu, dapat sesuatu nggak? Kalau bulan itu bercahaya, 1000 bulan itu cahayanya cahaya banget. Begitu tadi, cahayanya lagi hadir, I get it, aha moment, that's it. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Sip? Jadi ibu Lailatul Qadar nggak barusan? Tapi nggak usah cerita-cerita. Jangan pulang dari sini, aku Lailatul Qadar, jangan. Nanti yang nggak ngerti pusing. Nah mulai gitu. Karena kebanyakan orang mikir Lailatul Qadar nanti nunggu tuh 10 hari terakhir gitu. Abis gitu gambling lagi. Kayaknya Lailatul Qadar 23 deh. Enggak, 25 gitu. Bu, Allah di dalam setiap hari ada nggak? Masa Jibril sama Allah tanggal 22 cuti? Bener nggak? Kan aneh ya? Nggak aneh sih, aneh buat yang mau mikir gitu. Kalau buat yang nggak mau mikir kayak gini nggak penting, ya udah aja pokoknya gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka hanya orang yang dalam kata petik nuzulul Quran lah orang yang bisa Lailatul Qadar. Artinya apa? Kalau kita kembali kepada welas asih dan cinta, kita akan melepaskan penilaian, mengosongkan wadah, siap diisi oleh sesuatu yang baru gitu loh Bu. Kenapa ibu-ibu bisa Lailatul Qadar barusan? Karena ibu-ibu datang ke sini dengan rendah hati. Gak ada kebencian, bukan ada kepentingan. Udah, lepas aja, enjoy aja. Dan kita di sini belajar bareng untuk apa? Saling mengisi. Maka kita bisa saling memberikan dalam tanda petik enlightenment gitu kira-kira. Oke? Sip? Oke? Pertanyaan. Nggak mulai-mulai ya, tapi nggak apa-apa ya. Bu, kita kan udah sepakat dari awal waktu pertama ke sini, kita nggak ngejar cepat beres materi, tapi step by stepnya kita paham, betul nggak? Sip, itu yang paling penting Bu. Supaya nggak obesitas pengetahuan, tapi nggak dikerjain gitu. Iya, orang sekarang ada yang obesitas pengetahuan, tahu banyak, tapi nggak pengalaman gitu Bu. Makanya pengetahuannya jadi membunuh dirinya gitu, overthinking. Aduh gitu. Sip ya, makanya antara tahu dan laku jadi satu kesatuan gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Paham? Oke, lanjut. Ulang dulu sekali lagi ya, baru kita mulai ya. Oke. 1. Idul Fitri adalah kembali ke nature. Kembali ke apa? Nature. Nature itu alam, alam itu fitrah. Berarti yang namanya fitrah berubah nggak?
Berubah-ubah nggak? Enggak. Namanya juga fitrah. Nah sekarang kita renungkan, kita cari fitrah diri kita nih. Satu, jasad berubah nggak? Kok ragu-ragu? Berubah nggak? Ibu-ibu ngaca 20 tahun yang lalu, sama tadi pagi, beda nggak? Lebih lucu mana? Fix ya? Bu maaf ya, jasad itu ada ukuran stop untuk bertumbuh vertikal nggak? Nah ibu emang ninggiin lagi nggak sekarang? Enggak, sok kebayang kita tinggi terus bu. Oh malah jadi pendek ya? Oke. Sip ya? Berarti dia terlimitasi dan dia ada satuan waktunya dan dia mengalami yang namanya perubahan. Jadi bertumbuh vertikal memang terbatas, yang bahaya kalau puasa bertumbuh secara horizontal. Nah bahaya. Iya bu, orang sekarang modern udah gak ada kelaparan menyebabkan mati, gak ada bu. Yang ada kebanyakan makan menyebabkan mati. Berarti pertanyaan saya, tubuh fisik ini titipan bukan? Perlu dirawat nggak? Itulah kenapa perlu ada siam. Ayo rawat tubuhmu dong. Kenapa? Tubuhmu, we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Tapi di era sekarang makanan itu bukan hanya nasi, bakso, soto, bukan. Termasuk informasi. Sip? Oke? Oke. Jadi jasad fitrah bukan? Ih kok diam lagi? Bukan, karena baru menua. Bu kita ada di dalam sistem gravitasi nggak? Berarti kulit sama gravitasi nggak bisa berlawanan nggak? Iya, keriput itu pasti karena ada gravitasi gitu. Sip ya? Tuhan tuh sayang banget sama kita bikin gravitasi. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Betul nggak? Ibu kalau nggak ada gravitasi, saya kalau nggak ada gravitasi, pipis pusing bu. Duh ini kalau dikeluarin ke sana, ke sini. Benar nggak? Tapi karena ada gravitasi tenang nggak? Karena tahu pasti ke bawah. Hukum namanya. Ya, salah satunya begitu. Oke, sampai sini? Sip. Jadi jasad fitrah bukan? Hah? Bukan. Sip. Kenapa? Mantap. Kalau sama yang pinter-pinter gitu enak ngomong ya. Tahu. Bu, maaf ya, kita jujur. Asalnya tadi nggak tahu, nggak ngerti, jadi paham, jadi oke, ada dapat, ngerasa begitu nggak? Itu namanya nuzulul Quran. Itu namanya Lailatul. Aku jadi paham. Karena 1000 bulan itu bukan ngomongin 83 tahun, bukan. 1 bulan aja bercahaya, apalagi 1000 bulan cahayanya terang benderang gitu loh bu. Jadi bukan mendapatkan keberkahan 83 tahun, bukan. Ya boleh aja sih. Tapi poinnya, aku mendapatkan pengetahuan pencerahan. Sip? Oke? Jiwa fitrah bukan? Nah, mulai. Jiwa ibu-ibu waktu SMA sama jiwa ibu-ibu waktu sekarang sama nggak? Sama kalau lagi ngumpul biasanya. Kalau lagi reuni, jiwa lama muncul, bu, zoom, gitu kayak waktu SMA lagi gitu. Pernah ngerasain gitu nggak? Pulang ke rumah balik lagi sih. Udah, begitu reuni, jiwa SMA muncul lagi. Betul nggak? Berarti yang namanya jiwa, maaf nih ya, berubah nggak? Berubah betul bu. Maka yang satu skin, yang satu soul. Soul berubah, skin berubah. Maka skincare perlu. Tapi jangan lupa soul care.
Ini kulitnya glowing, tapi dalemannya julid gitu Bu. Jangan atuh. Iya, kemudian dia skincare mulu, tapi julid. Jangan, nggak bahagia juga hidupnya gitu. Nah, jiwa ini isinya 3, pikiran, perasaan, emosi. Oke? Berarti sekarang saya tanya, terus yang nggak berubah yang mana? Yang fitrah yang mana? Yang jelas bukan jasadku, bukan dalam bahasa Quran namanya adalah ruh. Ruh nggak berubah. Ibu punya ruh nggak? Iya, kalau nggak punya nggak akan duduk di sini. Iya. Bukti kita punya ruh apa? Nafas. Nafas ibu waktu TK, SD, SMP sama nggak? Nah gitu. Sama-sama udara. Orang Kristen, Hindu, Buddha, narik udara yang sama nggak? Makanya kita disebut saudara. Makanya jangan berantem. Guru saya tuh bilang gini Bu ke saya, Bu, kalau kamu mau benci orang, boleh. Yes. Wah happy saya Bu. Karena waktu itu emang lagi bete sama orang. Kan saya nanya gini, saya ngomongnya kan ke guru saya tuh, Yai ya, Yai mau nanya, boleh benci gak sama orang? Boleh dia bilang. Wah Kiai asik nih, boleh deh gitu. Koma tapi cari siapa yang kamu benci yang tidak menarik napas dengan udara yang sama-sama kamu. Mikir saya. Cari yang gak narik napas bareng sama saya. Mikir Bu, dia narik. Iya, dia narik. Oh saya ngerti. Kenapa di 4, 9, 10, 11, 12 orang-orang beriman saudara. Jadi kalau saya benci gara-gara agama, saya benci gara-gara suku bangsa, saya berarti ngelihat yang palsunya. Lupa bahwa dia narik nafas, aku narik nafas, dia narik udara, aku narik udara, dia ruh, aku ruh, dia percikan Allah, aku percikan Allah. Jadi kita ketipu sama casing Bu. Begitu casingnya rada-rada kita sebal nih, kita lupa yang kita benci ilusinya bukan isinya. Sok saya mau nanya, di ruangan ini jasadnya beda-beda nggak? Beda, jiwanya? Ih, ulangi. Pemikiran kita sama nggak? Enggak tuh Bu, enggak. Perasaan sama nggak? Enggak. Memori, pengalaman, berarti jiwanya sama atau beda? Oh tadi sama sekarang beda gimana? Beda. Tapi ruhnya sama nggak? Nah gitu. Coba belajar ngelihat orang lain, ngelihat ruhnya. Jadi kita nggak cepat ngenilai jelek lu, bete lu, apa, tenang lu. Yang aku lihat bukan itunya dulu. Ibu kalau kita belajar ngelihat orang dalemannya, kecenderungan kita menghina pasti kurang. Begitu mau sebel, oh iya ya, dia dan aku isinya sama. Oh berarti menyebalkan itu konsep aku memaknai dia menyebalkan. Betul nggak? Berarti yang bermasalah dianya atau maknanya? Nah makna itu bahasan kita namanya drama. Makanya hidup penuh dengan apa? Karena di dalamnya ada apa? Jadi kalau kita mau terbebas dari kebencian yang dirubah apanya? Maknanya. Contoh, ibu pernah ketemu orang nyebelin nggak? Ya sering. Ya, ulang ah. Kalau kita ngelihat orang nyebelin, berarti aku memaknai dia Berarti kalau sering ketemu orang nyebelin, yang bermasalah yang mana? Nah gitu. Kenapa ya tiap ketemu orang dia nyebelin. Udah bertahun-tahun pengen ngerubah lagi, kamu tuh rubah dong. Abis waktu gak akan berhasil. Kenapa? Gak ada yang bisa kita rubah, kecuali yang bisa kita kontrol langsung. Apa? Maknaku bukan dianya.
Contoh nih, ceritanya belum pengajian ceritanya. Ketemu orang, oh musuh, benci. Ada benci nggak di sini? Dengki nggak? Capek nggak Bu megang itu? Tapi disuruh maafin nggak mau, aneh nggak? Enak aja maafin, kan dia yang mulai, dia lebih muda lagi. Nah gimana? Makna tuh. Sudah dimaknai bahwa yang minta maaf adalah yang lebih muda. Rugi nggak? Kayak anak bapak, ibu bapak, anak-anak lah, orang tua sama anak lah. Bu saya mau nanya, yang pengen punya anak, orang tuanya atau anaknya? Jelas-jelas orang tuanya yang pengen, anaknya jadi harus belajar, harus sekolah, harus les, betul nggak? Jadi yang harusnya berbakti siapa sih? Orang tua berbakti kepada anak, kan kamu yang mau, kata anaknya juga. Bener nggak? Anak itu kan hasil korban senang-senang ibu bapaknya aja. Dia nggak minta ada. Udah lahir maunya ibu bapaknya disuruh berbakti sama orang tua. Aneh Bu. Bener nggak ini? Nah, hal-hal ini kalau kita tidak bisa menganalisa lebih dalam, kita hanya berputar-putar dalam wilayah yang namanya kebiasaan. Habits. Nah, Bu ini agak dalam dikit, tapi once ibu-ibu paham ini 99% permasalahan hidup lepas pasti. Serius Bu. Seenggaknya begitu kita mulai ngerti jurus ini, masalah nggak pernah hilang, tapi nggak chaos gitu. Ciri orang yang dewasa adalah menurunkan konflik, bukan nggak ada masalah. Karena hidup itu masalah Bu. Kalau pengen nggak ada masalah, mati, udah. Karena selama hidup tidak mungkin tidak ada masalah. Kenapa? Karena masalah itu problem itu pro and balance itu artinya bergerak maju. Kalau tidak ada masalah kita nggak maju. Betul nggak? Berarti masalah penting nggak? Penting. Berarti masalah dihindari atau diterima? Nah, karena nggak ngerti begitu masalah, nggak mau punya masalah, nggak bisa. Contoh Bu ya, saya pinjam tradisi tasawuf sedikit. Di dalam tradisi tasawuf, kembali ke Tuhan itu ada 3 jalan. 1, the way of love namanya, cinta. Nggak punya welas asih, forget it. Yang kedua, the way of knowledge, pengetahuan. Waduh Bu, nggak punya pengetahuan, menderita hidupnya. Jadi kalau sekarang dikit-dikit kayaknya kamu kurang iman deh. Bukan kurang pengetahuan. Bukan kurang iman. Kurang iman, gimana sih gitu. Kayaknya kamu kurang sholat deh. Bukan kurang pengetahuan. Buktinya sholat mulu, stres juga gitu. Nah yang ketiga Bu, namanya the way of suffering. Karena kata Rumi, luka tempat cahaya masuk, ibu-ibu gak pernah terluka, gak akan Lailatul Qadar, gak bisa. Makanya tempat suffering terbesar dalam hidup itu lingkungan terdekat. Gak bisa enggak Bu. Dari situlah kita belajar. Kalau kita gak terluka, kita tidak belajar. Maka pembelajaran terbesar dalam hidup itu orang-orang terdekat kita Bu. Udah gak ada lagi. Yes. Betul gak Bu? Udah. Makanya Bu, kalau kita mau bicara, inti pembelajaran hidup, sekolah itu kehidupan, universitas kehidupan namanya pernikahan. Udah gak ada lagi. Karena dengan lebih banyak pilihan, kita gak akan ajeg dalam sesuatu. Ganti lagi. Maka pernikahan, stop satu aja, belajar satu di situ. Makanya Bu, sebelum nikah ada engagement ring. Waktu nikah ada wedding ring. Habis nikah suffering namanya. Ya, yang terakhir nih, gitu. Ya, makanya semua nabi dan rasul urusan ribut sama siapa? Orang terdekatnya Bu. Adam berantem sama anak-anaknya, bener nggak? Nuh sama istri anaknya, bener nggak? Iya. Lah Ibrahim ribut sama bapaknya. Ya, nah
Artinya, tiga poin ini nggak bisa kalau kita tidak lampaui. Makanya Bu, cintailah penderitaan. Saat mencintai penderitaan, cahaya akan muncul gitu. Karena selama kita tidak mencintai penderitaan, kita menolak, dia nggak akan hilang Bu. Jadi kata kunci dari semua, udahlah Bu, inti dari apapun konteks hidup adalah menerima, titik. Bahasa kerennya namanya acceptance. Nah, makanya super acceptance namanya ikhlas. Ikhlas itu artinya melepaskan habits, melepaskan keinginan, melepaskan konsep untuk menerima seapa adanya. Oke? Ngomong-ngomong ibu-ibu punya masalah nggak? Nah, yang ngomong banyak tuh mabuk biasanya. Bu, masalah hidup tuh cuman satu. Apa yang aku inginkan enggak kejadian, udah. Betul nggak? Berarti sumber permasalahan dari kejadiannya, dari keinginannya. Jadi kalau mau bebas masalah nggak beresin kejadian, keinginan. Cuman pengennya kejadiannya diakur-akurin sama maunya aku. Susah Kak, susah juga kon. Kenapa susah? Karena tidak terlatih. Ibu-ibu maaf ya, hidup itu punya seleranya sendiri. Semesta itu punya seleranya sendiri. Jangan sampai selera drama hidupnya, semesta ikuti selera aku. Nggak bisa Bu. Lah kan orang doa jadi ngatur Tuhan, ya Allah. Awalnya bagus, ya Allah. Kalau bisa, nah mulai ngasih advice, kalau bisa ya Allah. Ya proyek ini goals lah ya Allah. Kalau bisa sih untungnya 30% ya Allah. Ya. Ini kira-kira dia lagi berserah atau lagi ngatur? Tapi seakan-akan lagi doa, bener nggak? Aneh. Sip ya? Oke Bu? Aduh jadi lemas-lemas gini ini. Oke? Nah, sekarang kita cari cara gimana tidak terjebak drama. Sip? Nah, ulang dulu. Ini jam berapa ya? Wah, nggak kerasa ya. Kayak baru jam 10, seperempat gitu. Ibu-ibu sampai sini oke? Kita mulai boleh? Sip ya, mulai ini. Nah, mulai. Bismillah Bu ya. Pelan-pelan tapi ibu dapat substansi. Supaya pulang dari sini kita lebih bisa mengikro. Mengapa Bu? Ikro bukan baca tapi mengobservasi. Ya. Kalau kita udah pandai mengobservasi, kita akan mempersedikit penderitaan nanti. Contoh-contoh Bu. Ada dua ya. Ada pain, ada suffering. Pain itu apa Bu? Sakit. Suffering itu sakit itu pasti. Oke? Tapi menderita itu pilihan. Tidak semua sakit harus menderita. Sakit, tapi aku tidak menderita oleh penyakitku. Kenapa? Karena aku nerima. Karena aku oke dengan sakitnya ini. Ini udah sakit, ngeluh lagi. Udah sakit, ngomel lagi gitu. Ya, sehingga nanti kita ngerti bahwa sakit nggak bisa inevitable, dia nggak bisa ditolak. Tapi suffering is choices. Maka nanti kita ngerti, selalu ada pilihan. Selalu ada apa? Kita pandai nggak menggunakan pilihan? Enggak. Kenapa? Karena pilihannya udah nggak kepake, yang ada adalah habits. Ya, terbukti setiap ke restoran, menunya ada 20. Milihnya apa? Nasi goreng. Udah nasi goreng, es teh tawar. Nasi goreng, es teh tawar. Berarti kita tidak menggunakan pilihan, ya udah yang biasa deh. Gitu. Oke? Nah, Bu kita sedikit belajar mengenal diri lebih dalam boleh ya?
Sip, mantap. Kita mulai dari yang tidak diragukan dulu. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu, La Raiba Fi, Hudalil Mutakin. Ibu ragu-ragu punya tubuh nggak? Ragu-ragu nggak? Nggak, orang kepegang. Sip? Oke. Memasuki ke wilayah non-fisik, namanya memasuki ke dimensi lain. Ibu paham dimensi ya? Berarti ada dimensi fisik, ada dimensi non-fisik. Dimensi non-fisik namanya goib. Apa Bu? Sip, mantap. Berarti pikiran itu fisik atau goib? Ulangi. Ibu bisa ngelihat pikiran orang nggak? Bisa ngelihat perasaan orang nggak? Namanya goib. Karena yang kelihatan cuma senyum-senyumnya. Bu, ada nggak orang senyum tapi di dalamnya lagi sakit banget? Bisa nggak? Bisa. Itu namanya pura-pura bahagia. Itu bagus kalau buat foto. Dah, gitu aja. Ya. Makanya kalau foto pura-pura bahagia, ya udah bagus di foto. Ibu bisa tahu orang ini lagi sedih beneran atau bohongan, bisa nggak? Enggak, sip. Berarti kesedihan terlihat nggak? Karena dia di dimensi goib. Mantap. Berarti ibu-ibu makhluk goib bukan? Iya, karena punya pikiran. Awas nih, makhluk goib itu bukan suster ngesot, hantu, bukan. Ini suka aneh-aneh nih. Ya aku melihat kegoiban apa, ya kayaknya ada hantu deh, bukan. Menghantui itu di sini. Ya, kejadiannya udah nggak ada, tapi masih ada di sini. Itu namanya menghantui. Hantu itu bukan yang serem aneh-aneh, bukan Bu. Memori yang belum bisa diterima itu jadi hantu namanya. Oke? Oke? Sekarang saya tanya, memori lama itu fakta atau makna? Dua-duanya. Contoh. Sip. Contoh. Dua orang ngeliat Pantai Kute, yang satu. Kenapa? Yang satu baru jadian, yang satu baru diputusin. Dua-duanya di Pantai Kute. Memori Pantai Kute, beda nggak buat dua orang ini? That's it. Tapi faktanya sama nggak? Faktanya sama-sama Pantai Kute, tapi maknanya beda. Oke? Berarti masa lalu bisa dirubah nggak? Iya bisa. Maknanya, faktanya nggak berubah. Jadi kalau ibu masih memaknai orang itu menyebalkan dari dulu sampai sekarang sakit hati, kita pusing sama kejadian yang udah nggak ada. Sayang. Kan penyakit manusia modern, yang udah lewat bikin sakit hati, yang belum kejadian bikin pusing gitu. Duh nanti gimana ya? Nanti, pusingnya sekarang. Betul nggak? Jadi future, past. Future, past. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, goib ini, jadi ini wilayah jasad. Ke goib itu masuk ke wilayah perasaan dan emosi. Jasad berubah? Berubah. 3 ini namanya jiwa atau nanti disebut manas. Duh maaf ya Bu ya, ini pakai terminologi dulu supaya kegambar aja. Tapi nanti endingnya begitu udah terbiasa gampang aja udah. Sekarang saya tanya. Kalau pikiran, perasaan, dan emosi berubah, jasad berubah, tadi kita tahu ada yang tidak berubah. Namanya apa Bu? Ruh. Contoh. Jiwa menghasilkan pengalaman. Apa Bu? Sip. Pengalamannya beda-beda nggak? Nah ini supaya gampang aja Bu ya. Ruh itu adalah yang selalu bersaksi terhadap setiap pengalaman. Yang selalu apa? Contoh.
Yang menyaksikan pengalaman ibu-ibu waktu SD, penyaksi yang sama nggak? Iya. Waktu SMP, penyaksi yang sama nggak? Yang beda pengalamannya atau yang menyaksikannya? Pengalamannya. Sip. Contoh. Ibu terakhir nonton bioskop kapan? Ya udah, tapi ya udahlah ya. Waktu ibu-ibu nonton bioskop, begitu duduk, set, layarnya belum ada apa-apa, kita melihat apa? Layar. Betul? Melihat apa? Begitu udah ditembak sama proyektor, cetas, muncullah gambar-gambar. Dan ibu mulai tidak sadar melihat gambar, melihat layar, karena fokusnya kepada gambar. Sip? Pertanyaan saya. Kalau adegan di filmnya ada ledakan, layar kebakar enggak? Enggak. Kalau adegannya banjir, layar basah enggak? Berarti si layar ini tidak bisa terbakar oleh api, tidak bisa terbasahi oleh air, karena layar tetap layar dari awal film sampai akhir film. Betul nggak? Layar itulah sang kesadaran sang penyaksi. Oke? Oke nggak ini? Oke. Jadi saya mau gampangin dulu, sang saksi inilah adalah sang kesadaran. The conscious one. Pertanyaan. Ketika, atau gini deh, yang esensial antara film sama layar, yang gak pernah berubah-ubah, filmnya atau layarnya? Itulah kenapa Bu, kita ini adalah kesadaran yang lagi belajar menjadi manusia. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ulang. Ya, dalam Bu. Masa kan kita udah berapa puluh kali ketemuan ya? Masa kulit-kulit? Tapi oke nggak Bu? Oke, pelan-pelan ya. Tapi Bu, serius deh. Once ibu-ibu paham ini, everything will flowing Bu. Meskipun perlu dilatih sih. Ya contoh. Gini. Ibu kalau lagi nonton film di bioskop, ibu fokusnya ke layar aja terus. Gak fokus sama cerita filmnya, bisa ngerasain sedih gak? Bisa ngerasain terharu gak? Bisa ketawa-ketawa gak? So artinya apa? Kesadaran bebas dari sedih, benci, iri, dengki, dan seterusnya. Dia pure. Oke? Tapi karena terdistraksi sama cerita filmnya nih, begitu ada sedih, ikutan. Begitu ada komedi, ikut. Begitu ada sedih, tegang, ikut tegang. Berarti kita sedang mengalir dengan yang namanya drama. Paham? Maka ruh, saksi, kesadaran ini namanya sang hidup. Yahayu kalau bahasa Qur'annya. Dan si pikiran, perasaan, emosi, jiwa ini filmnya, ini namanya drama. Bu, maaf ya. Ibu-ibu mau ngomongin ini film jelek atau enggak, ngelihat satu scene atau whole filmnya, semua filmnya. Jadi kalau sekarang ini adalah film kehidupan, jangan ngomong sekarang aku tuh gagal, filmnya belum beres. Belum selesai. Maka hal yang paling terpenting untuk mengalir adalah jangan mengambil kesimpulan. Jangan judgement. Ih kasihan deh dia kayaknya hidupnya sengsara deh misal. Menilai nggak tuh? Padahal besok dia bisa makmur nggak? Tuh ini yang paling teologis banget, yang paling di agama banget. Ih kafir.
Orang yang kita kafirkan besok bisa jauh lebih mulia daripada orang yang mengkafirkan. Betul nggak Bu? Iya, orang baru segini gitu. Sip ya? Sekarang saya tanya. Ajaran inti Islam apa sih Bu? Nggak as a practicing kita sebagai rukun. Bukan disuruh percaya Allah loh. Aku bersaksi. Betul nggak? Berarti sadar bahwa aku ini adalah penyaksi semua drama hidup ini. Dengan bersaksi dengan bersaksi terhadap hidup ini, aku akan tahu bahwa hidup hanya untuk mengalami ribuan rasa yang terjadi pada hidup kita. Jadi nggak nolak hidup gitu loh Bu. Contoh, bersaksi sama menilai beda nggak? Beda. Yang lebih sering kita bersaksi atau menilai? Nah, berarti nggak syahadat atau kalau gitu. Betul nggak? Ulang sekali lagi. Bu, ini sampai sini oke Bu? Duh, ini susah loh ngejelasin ini. Ya, tapi dapat ya? Ya, ulang-ulang sekali lagi. Ada fisik. Ada jiwa. Ini udah jelas bedanya? Ada yang menyaksikan jiwa, menyaksikan fisik. Ketika aku terjebak dengan drama, maka semua ini terjadi kelihatan drama banget gitu loh. Maka kesadaran ini biasanya nggak nyala karena kenapa? Kita ada di sini terus nih di tengah. Contoh, kalau orang lagi sakit hati, aduh sakit hati terus. Tapi kalau dia bersaksi, aku nggak pernah sakit hati, aku sedang bersaksi kepada yang sakit. Contoh. Bu bangun pagi bisa happy nggak? Baca WhatsApp jadi bete bisa nggak? Nggak dengar berita jadi sedih bisa nggak? Kita ini yang sedih, yang happy atau yang marah? Yang mana? Bukan, kita adalah yang menyaksikan sedih, yang menyaksikan marah, yang menyaksikan benci, yang menyaksikan semua perasaan-perasaan yang lewat. Itu tamu-tamu harian yang datang. Jadi kalau ibu-ibu lagi marah, diam dulu, tamu marah datang. Kalau sadar tamu marah datang, nggak harus langsung tar dulu, tenang. Begitu tamu marah datang, sadar si tamu lagi datang, mulai kesadarannya, apa yang saya harus lakukan dengan keadaan ini. Gitu loh Bu. Lebih hati-hati nggak kira-kira? Lebih waspada nggak kira-kira? Dalam bahasa Arab kewaspadaan namanya takwa. Jadi orang yang takwa, orang yang waspada terhadap semua drama yang datang, sehingga dia making decision bukan karena emosi, tapi karena sadar, gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu? Oke? Paham? Makanya puasa la'alakum tatakun, supaya kamu aware, supaya kamu tidak di-hijack oleh drama. Karena kamu bukan dramanya. Kamu layarnya. Bu, kalau di film, layar, dia nerima semua adegan film nggak? Kan begitu dia misalnya si layarnya emosi ya, aku nggak suka sama aktor ini, begitu ada aktor jadi hitam. Kan enggak ya? Mau ada peran antagonis, tampil nggak? Mau ada penjahat, mau ada jagoannya tampil semua nggak? Berarti layar menerima baik positif maupun negatif. Layar menerima baik penjahat maupun yang baik. Tugas layar hanyalah itu Bu. Nah kita layarnya atau filmnya? Mantap. Udah. Tapi pertemuan yang akan datang lupa lagi sih. Ya udah nggak apa-apa lah. Nah, maklum nggak apa-apa. Tapi dapat nggak Bu? Gerit nggak? Berarti nanti ibu kalau ngelihat hal yang sedih, ya ampun ini permainan aja sih, ngapain baper-baper amat sih gitu. Drama.
Makanya di surat 57 ayat 20, dunia ini hanyalah permainan dan senda guru. Mau usah baper amat. Kenapa? Sedih lewat, saksikan. Oh, sedih lewat, ya udah. Harus ngapain nih? Senang lewat, saksikan. Oh, ya udah. Maka keep center itu penting banget. Susah. Makanya dilatih. Kan sholat itu melatih center, Bu. Puasa itu melatih center. Umroh itu melatih center. Inti dari semua ibadah cuman mau menyadarkan kita bahwa hidupkanlah kesadaranmu. Bangkitnya kesadaran, bahasa Quran yang namanya kiamat. Kiamat itu apa? Hancurnya drama yang ada hanya realitas gitu loh, Bu. Bukan hancur ini semua, bukan. Hancurnya pemikiran lama yang menerima realitas. Hancurnya sesuatu konsep lama yang hanya adalah realitas. Sehingga kalau dulu ngomong dia musuh, sekarang udah ngomong teman bertumbuh. Kalau nggak ada dia, aku nggak belajar. Kalau dia nggak nipu, nggak belajar. Kalau dia tidak menyakiti, nggak belajar. Dan pada akhirnya kita akan berterima kasih sama orang yang paling kita benci. Kenapa? Karena merekalah yang menghantarkan kita ke kelas kesadaran ini gitu. Oke? Sip? Berarti kalau saya mau lulus di drama, apa yang harus dilakukan? Memaafkan. Udah, gak ada lagi. Semakin tidak memaafkan nih, dramanya dipegang terus. Ini udah 10 tahun nih kasusnya, ngelihat udah gak ketemu 10 tahun di mall, ketemu mukanya. Aduh. Udah. Lagi happy, Bu, lagi anak, cucu gitu misalnya, ketemu orang, gitu. Bisa gitu nggak? Berarti yang switching di dramanya nggak? Padahal yang kita saksikan, kalau kita belajar bersaksi, nggak akan ke-trigger tuh sama drama-drama masa lampaunya gitu. Oke? So semua kunci dari Idul Fitri nggak ada lagi, Bu. Forgiveness. Dan memaafkan bukan kamu layak untuk dimaafkan, tapi aku layak bahagia. Kenapa? Memaafkanmu berarti menjadikan aku belajar menjadi sang saksi. Melihat tanpa menilai. Itulah aku bersaksi. Bu. Ini rukun Islam. Keren banget sebenarnya, Bu. Tapi yang ada syahadat sekarang cuma ngomong doang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bu, kalau Beo diajarin syahadat bisa ngikutin nggak? Nah ini ya. Ya, jadi jangan-jangan cuma kayak asyhadu an la ilaha illallah. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau nggak ngerti ininya, tidak merubah apa-apa gitu kira-kira. Ibu-ibu oke sampai sini? Dapat? Paham ya? Get something nggak? Satu lagi aja. Dikit lagi. Tadi kan dalamnya segini, sekarang segini aja. Dikit lagi. Dikit. Bu nggak apa-apa ya kita agak dalam-dalam gini boleh ya? Nah, kan daripada ngomong puasa yang membatalkan apa? Sikat gigi membatalkan puasa? Enggak. Kalau sikat giginya dimakan baru batal gitu. Masa nanyanya gitu mulu? Nah, satu lagi aja, Bu. Nah. Jadi diri kita yang sejati yang mana, Bu? Sang saksi. Karena yang menyaksikan semua pengalaman, sang saksi yang sama. Ya, ibu lagi duduk di sini, ibu muter pengalaman yang dulu waktu SMA bisa ketawa-ketawa. Dah. Ibu muter ke memori yang menyedihkan bisa nangis. Ibu muter kepada memori-memori yang membahagiakan bisa ketawa. Betul nggak? Yang menyaksikan sama nggak? Sip, mantap. Berarti kita ini saksinya atau dramanya? Nah, kalau udah jadi drama, berarti dia lagi ada di palsu. Makanya kembalilah kepada sang saksi. Gitu loh, Bu. Kembalilah menyaksikan Idul Fitri. Oke? Sehingga kalau Idul Fitri, Bu, begitu orang nyebelin, aku bersaksi.
Tapi bukan berarti ada yang bawa dipukul, cetek, aku bersaksi. Itulah beda antara sabar dan bego gitu kira-kira. Beda. Kan aku udah bersaksi, jadi aku mau apain disaksikan aja. Iya dipukulin juga aku bersaksi. Bukan gitu, bukan. Bukan. Makanya kita dikaruniai akal. Tapi yang paling penting ya ngomongin ya nggak ada yang penting sih. Yang paling diperlukan adalah belajar mau ada apa-apa disaksikan dulu aja. Kenapa? Baik, buruk, hitam, putih, semuanya drama. Palsu. Oke? Yuk, kita belajar pelan-pelan. Aku bersaksi. Berarti yang sejati diri kita yang menyaksikan. Jadi ibu jangan semua pikiran dipercaya, jangan. Saksikan dulu. Termasuk omongan saya jangan dipercaya, Bu. Karena saya tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, bukan untuk dipercaya, tapi saya ngajak mikir dulu gitu. Karena kenapa? Kebenaran tunggal pulang dari sini, dialami langsung, baru itu disebut Shadaqallahul Azim. Jangan dibiasakan percaya omongan main iya. Menurut itu tuh, menurut lagi. Udah ngalamin? Belum sih. Katanya tuh gula tuh manis. Udah nyobain? Belum, katanya. Nah, kalau orang baru katanya, sudah bersaksi belum? Belum. Ibu-ibu, ketemu saya hari ini langsung nggak? Berarti ibu bersaksi sama saya. Tapi buat yang nggak ketemu langsung, nggak bisa ngomong aku ketemu. Aku bersaksi. Berarti kalau yang tidak disaksikan langsung, palsu. Nah, udah gitu aja. Sip? Bu, berita di media sosial, menyaksikan langsung nggak banyaknya? Ini jadi pusing gara-gara berita di sosial media. Gimana ya? Ya udah biasa aja. Orang itu semua ilusi kok. Itu akan jadi benar ketika, misal, telah berkumpul 1.000 orang. Yang datangnya cuma 5 orang, bisa nggak? Kita nggak tahu. Betul? Sip ya? Supaya kita jangan main percaya terhadap sesuatu yang tidak diolah oleh critical thinking. Hoax. Oke, sampai sini? Nah, rumus utama dalam tradisi Islam, aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Sok, saya mau nanya sama ibu-ibu. Tiap hari syahadat udah bersaksi sama Allah belum? Jangan-jangan bersaksinya sama tulisan huruf alif, lam, lam, ha. Ini Allah. Kan bukan. Betul nggak? Sekarang saya tanya, orang yang bersaksi sama Allah tuh yang gimana sih? Ya. Sehingga nanti kita ngerti, oh that's it. Once aku bersaksi kepada Allah, aku akan mengalami Allah langsung dan aku akan memahami apa itu Allah. Makanya kenapa Nabi Muhammad bilang awaluddin ma'rifatullah. Awal dari sebuah apapun konteks pembelajaran itu kenal dulu sama Allah gitu. Bu maaf ya, orang tuh hari ini bisa rajin sholat tapi nggak tahu dia nyembah siapa loh. Bu kalau sholat disuruh mengingat nggak? Kan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, betul nggak? Syarat mutlak mengingat apa? Ketemulah, bersaksi. Makanya syahadat nomor 1, baru sholat gitu kira-kira. Ini orang sholat nggak jelas apa yang diingat. Allahu Akbar. Apa yang kejadian? Rokaat 2, rokaat 3. Jadi lupa rokaat. Betul nggak Bu? Dan obrolan-obrolan ini nggak diajarin di pendidikan masalahnya. Cuman disuruh hafal, selesai. Jadi Allahnya tuh hafal gitu, bukan bersaksi gitu. Ayat-ayat itu hafal, bukan disaksikan gitu. Ya no wonder ketika kita ada menghafal diulang-ulang, tapi perilaku tidak berubah. Karena kenapa? Ya gimana mau bersaksi orang cuman hafal. Oke, terakhir ya Bu ya. Jam, ya dikit lagi. Sekali lagi Bu ya. Jasad fitrah bukan? Jasad ini fitrah bukan?
Ih, kan berubah, bukan. Nah, jiwa, bukan. Kenapa? Yang tidak pernah berubah dari kita lahir sampai sekarang apa? Ya, yang ruh itu apa? Sansaksi atau sip, mantap. Jadi fitrah kita yang mana? Kesadaran, ruh atau saksi. Berarti kita disuruh kembali ke fitrah nggak? Yang asalnya kamu menilai buruk, lepas sebelum kamu menilai. Yang asalnya kamu membenci, lepas sebelum kamu membenci. Karena kenapa? Benci, julid, iri, dengki, itu bukan kamu, itu drama. Karena kamu adalah sang hidup, karena kamu adalah sang saksi. Oke, Bu? Sip. Ini kalau di Harvard pelajaran S3, Bu. Serius. Iya. Teosofi Sufism itu diajarinnya di S3 nih, urusan ngobrol-ngobrol gini gitu. Iya berat, nggak mau. Ya, terakhir ya, Bismillah nih. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Nanti di next pertemuan kita akan bicara sejarah keberadaan. Gimana semua ini ada tuh gimana gitu kira-kira. Ya. Tapi saya mau shortcut dulu supaya kita nanti paham. Ibu-ibu, Allah itu kalau pakai bahasa namanya adalah pangkal awal realitas. Itu Allah artinya. Jadi simpel aja ya. Apa itu Allah? Allah adalah realitas. Nanti banyak sih, tapi ini salah satu aja. Makanya nanti di surat 24 ayat 35 itu dikatakan Allahun Nur, I am the light. Cahaya bergerak jadi energi, energi memandat jadi materi, dan semuanya adalah kecerdasan tanpa batas. Nanti kita ngerti ke situ. Supaya nanti kita paham kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Contoh aja. Ibu-ibu ini apa kursi? Ini pintu. Kursi dan pintu ini disebut kursi karena kita kasih nama, betul nggak? Iya. Nama itu konsep bukan? Konsep. Berarti ini sebenar-benar kursi bukan? Sesuatu yang dikasih nama kursi. Sip. Jadi kursi namanya atau esensinya? Jangan nyembah nama tapi nggak tahu esensi gitu. Ini pintu atau sesuatu yang dinamakan pintu? Apa kesamaan antara ini dan ini? Iya benar punya nama, bagus. Esensinya maksud saya? Dua-duanya kayu. Paham? Berarti ketika saya ngelihat ini, aku bersaksi melihat kayu, aku bersaksi melihat kayu. Jadi secara esensi ini sama nggak? Sama-sama apa? Yang dibentuk dengan nama kursi, yang dibentuk dengan nama... Berarti seruangan ini esensinya sama nggak? Cuman beda nah gitu. Oke? Ini orang kalau nggak mau mikir dalam susah gini-gini, Bu. Ngejat aja, salah gitu. Gitu. Tipis banget gitu keyakinannya. Ngelihat salib takut misalnya. Ngelihat patung takut gitu misalnya. Kenapa? Karena sudah terasosiasi dengan yang namanya konsep. Oke? Sip. Jadi Allah itu apa, Rea? Kalau ilah apa? Ilah itu artinya ekspektasi. Contoh, Bu tadi masalah apa, Bu? Apa yang aku pengen enggak kejadian. Betul? Berarti orang bermasalah ekspektasinya lebih besar dari realitas. Berarti orang yang bersyahadat, aku bersaksi, tidak ada tidak ada ekspektasi, kecuali mengizinkan realitas yang terjadi. Contoh,
Contoh ya. Bu, ini oke Bu? Dapat ya? Nanti kita ulang-ulang boleh ya? Yang penting ada high voltage dulu di sini. Shhh, gitu. Contoh. Saya besok mau dagang. Cita-cita pengen laku 100. 100 realitas atau ekspektasi? Ekspektasi. Waktu besok dagang lakunya 10. Ibu-ibu kira-kira anggap aja ini cerita terjadi sama ibu-ibu. Kira-kira kalau ibu-ibu pengen besok dagang 100 tiba-tiba dapat 10, kecewa nggak? Kecewa nggak? Yang jawab kecewa namanya musyrik. Udah gitu aja. Loh, musyrik itu mempersekutukan Allah. Artinya apa? Mempersekutukan realitas, nggak nerima. Awas loh, musyrik bukan di rumah ada patung, di rumah ada lukisan, di rumah ada dogi. Bukan. Ibu tahu resep panjang umur nggak? Pelihara anjing. Kenapa? Rumah yang ada anjingnya malaikat nggak bisa masuk. Nah gitu kira-kira. Jadi begitu malaikat pencabut nyawa mau masuk, ada anjing aja di ibu panjang umur. Nah. Iya ini serius banget sih mukanya. Ibu itu yang terakhir, hoaks jangan awas jangan pulang dari sini. Tadi pelajaran pengajian apa? Aku tuh bisa panjang umur kenapa? Pelihara anjing, jangan ya. Jangan. Awas. Ini yang bercanda jadi esensi, yang esensi jadi nggak ngerti. Jangan kebalik, jangan. Soalnya ceramah sekarang tuh banyak aksesoris ya Bu. Ketawa-ketawa mulu tapi ya gitu deh, ya udah. Oke sampai sini? Sip. Jadi kalau mau panjang umur pelihara apa? Ya, ulang. Ekspektasi 100. Realitas 10. Pertanyaan. Yang pasti terjadi, yang nggak bisa ditolak ekspektasinya atau realitasnya? Ya udah. Orang yang mau pengen 100 tapi 10 keep happy, saya accept, saya terima realitasnya dengan lapang dada. Itu namanya orang Islam. Waman ahsanuddin miman aslama, surat 425, artinya siapakah orang yang paling baik dinnya kecuali orang yang berserah total kepada Allah. Artinya apa? Kamu nerima seleranya Allah deh. Karena seleranya Allah waktu itu pengennya 10. Oke nggak? Tetapi jangan berhenti. Begitu diterima 10, evaluasi. Kenapa ya 10? Ya ampun, ternyata dagangan saya nggak bagus-bagus amat. Ternyata dagangan saya kurang pas segmen marketnya. Ternyata. Semakin luas, semakin nanti naik, wadahnya makin gede gitu kira-kira. Itulah nanti yang disebut istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Menerima realitas dan membuka wadah untuk bisa meluaskan. Contoh Bu, Ibu kalau punya botol 1 liter, pengen 100 liter bisa nggak? Nah kalau orang pengen tahu jelas-jelas wadahnya 1 liter, ya Allah berikanlah 100 liter. Berarti dia nggak tahu diri. Betul nggak? Nggak tahu takaran. Nah berarti kan harus tahu takaran dong. Makanya kenapa penting mengenal diri. Oke Bu. Sip ya. So pelajarannya, apapun sekarang yang belum diterima sebagai realitas, yuk belajar terima. Karena pada akhirnya hanya realitas yang akan menang. Berarti kalau ada kata-kata, hidup ini mau apa? Mencari ridho Allah. Apa maknanya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi jargon-jargonnya ridho Allah gitu. Maksudnya hanya mau mencari seleranya Allah aja deh. Ridho itu kan disukai artinya. Berarti bukan Allah yang ngikutin selera kita, tapi kita yang mengupdate mengikuti selera Allah. Sip. Oke? Yuk pulang dari sini yang belum diterima-terima, yang belum dimaafkan-maafkan. Karena kenapa? Gak ada jalan lain untuk menerima realitas kecuali kita melepaskan semua ekspektasi.
Di situ kita mulai Idul Fitri. Dapat Bu? Oke? Paham? Atau puyeng? Ya nggak apa-apa sih ya. Udah ya? Boleh ada tapinya nggak kalau tadi bilang memaafkan gitu? Memaafkan tapi Pakai tapi gitu. berarti belum Bu. Nggak apa-apa, tapi latihan. Karena tapi itu proses. Aku kayaknya udah maafin deh, tapi nggak mau ketemu misalnya. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Tapi dilatih. Memaafkan bukan melupakan, tetapi memaafkan mengingat tanpa emosi. Jadi misal ibu benci sama orang nih ya, kesel. Begitu dengar namanya masih ada, nggak apa-apa. Berarti belum rilis 100%. Tapi diterima dah. Sekarang kok agak ringan ya? Agak ringan. Begitu ketemu mukanya masih, udah jangan dulu, nggak apa-apa. Bertahap. Begitu apa? Ketawa-ketawa, aduh dulu ya gitu. Makanya kenapa Bu? Hidup intinya adalah menjadi the best version kita gitu. Ibu kalau mau ngecek diri kita yang lalu, cek postingan di Facebook 5 tahun lalu, pasti alay Bu. Dulu gini ya ternyata gitu. Dulu gitu ya ternyata gitu. Ya, ketika kita sudah mulai mentertawakan diri kita, nah mulai kita kembali ke fitrah tuh. Kenapa? Karena kita fokusnya ke dalam diri kita bukan keluar. Oke Bu? Ya. Kita maafin. Ya. Tapi kalau kita belum bisa melupakan, Emang nggak bisa? jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah maafin total, ingat udah nggak ada emosi. Iya. Nah, iya. Jadi kita ingat. Sip. Makanya Bu, maaf ya. Kalau ngomongin memaafkan, hal yang paling utama dibatin dulu. Nah waktu lebaran kebalik Bu, mohon maaf lahir. Dan batin lahir mulu, makanya basa-basi gitu loh. Sok lihat. Ucapan Idul Fitri aja copy paste, di bawahnya masih pakai nama orang lain, keluarga orang lain coba Bu. Siapa yang ngirimnya Jack, yang ininya apa namanya? Sinta gitu misalnya. Nah, terus di bawahnya maaf ya salah copy paste katanya. Nah berarti dia kan niat amat ya. Gitulah kira-kira. Oke Bu. Cukup ya? Aman? Ibu-ibu nanti sekali lagi ini ditonton. Next pertemuan kita akan bicara the history dari ini semua ada. Tapi at least Bu, kalau kita menjadi penyembah Allah means kita berdamai dengan realitas. Selesai Bu. Gak akan ada yang menang dari realitas. Titik. Sehebat apapun kita. Oke? Duh happy banget udah menyampaikan ini. Ini sesuatu yang sangat sulit untuk disampaikan. Tapi ibu-ibu keren, jadi boleh tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Kita tutup doa sebelum kita. Oh iya boleh Bu. Oh kan biar kerekam Bu. Cek. Punten Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf, saya bertanya ya, Kang Bu begini. Kan tadi dikatakan kita bersaksi. Bersaksi kalau sudah bertemu. Terus tadi bagaimana bersaksi? Tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana untuk bersaksi bertemu Allah? Allah adalah realitas. Betul. Terus? Jadi kalau kita sudah bisa menerima realitas, berarti kita sudah bersaksi. Berarti sudah Islam. Oh, Kan sebelum nerima lihat dulu dong. iya. Ya kan? Sesaat ibu nerima realitas, berarti berdamai sama realitasnya. Iya. Disitulah inna dina indallahil Islam. Islam. Berarti ibu sudah Islam. Oh, seperti Bukan KTP-nya aja yang Islam gitu. gitu. Ya. Tapi dirinya itu Islam. karena Islam itu total surrender, total submission, berserah total kepada Allah, berserah total kepada Realitas. Oh, baik. Ya, terima kasih banyak. Sip ya? Pertanyaan. Sip. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ada lagi? Aman ya? Sip, wah keren ibu-ibu. Baik, kalau begitu mari kita tutup dengan doa bersama. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-ahsya'a kama hiya
Allahumma rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu terima kasih atas keikhlasannya, atas waktunya, atas semuanya untuk kita bisa bersama di sini. Senantiasa kita mendapatkan pelajaran dan yang terpenting kita memupuk silaturahim. Silah itu jalan, rahim itu kasih sayang. Dan senantiasa pelajaran kita di pagi menuju siang hari ini menambah wawasan pun tidak hanya dalam konteks pengetahuan, tapi berdampak kepada perilaku dan akhlak kita dan penerimaan hidup yang lebih baik lagi. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, ibu-ibu semuanya sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.